Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan membahas hadis lanjutan daripada hadis yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas hadis 290 sampai 291 masalah ini ya. Bacaan surah pada waktu sholat subuh di hari Jumat. Nah, sekarang di sini ada pembahasan 292 ini menghayati bacaan atau surah di dalam sholat, bacaan surah di dalam sholat. Jadi kita baca Al-Fatihah itu artinya seperti apa, makna keseluruhannya, kemudian surah yang kayak surah Al-Ikhlas, kemudian surah apalagi Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, dan lain sebagainya yang kita baca itu kita sebisa mungkin untuk menghayati makna daripada surah tersebut. Kemudian kita lanjut hadisnya. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala sholaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fama marrat bihi ayatu rahmatin illa waqafa indaha yas'alu wala ayatu azabin illa ta'awwadha minha. Akhrajal khamsatu wa hasanahu Tirmizi. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala telah berkata, sholaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, saya telah sholat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama marrat, dan tak kala beliau itu sampai min ayati rahmatin, pada ayat rahmat, illa waqafa. Nah, di sini beliau berhenti, tidak melakukan apa-apa kecuali berhenti di sini. Aindaha, pada saat itu, pada saat membaca ayat rahmat tadi, yas'alu, beliau memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala ayatun azabin, dan tak kala beliau membaca ayat-ayat tentang azab, illa waqafa indaha ta'awwadha minha. Sebenarnya seperti itu tambahannya kalau ini menurut saya ya. Cuman kalau di hadisnya ini illa ta'awwadha minha, kecuali Rasulullah tersebut berhenti pada saat membaca ayat-ayat azab tadi, ta'awwadha minha, dan beliau memohon perlindungan dari azab tersebut. Akhrajal khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam 5, wa hasanahu Tirmizi, dan Imam Tirmizi menilai hadis ini hasan. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sholat, itu kan pasti beliau membaca surah Al-Fatihah, kemudian surah-surah pendek, surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Nah, ketika beliau sampai pada ayat yang membahas tentang rahmat, beliau memohon rahmat kepada Allah. Ketika beliau sampai kepada ayat-ayat yang membahas tentang azab, beliau memohon perlindungan agar dijauhkan dari segala macam azab dan mara bahaya.
Itu yang yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengerjakan sholat, ya seperti itu. Nah, kita lihat makna keseluruhannya seperti apa ya. Para nabi dan rasul adalah orang-orang yang terpelihara dari kesalahan. Jadi yang namanya nabi dan rasul itu terpelihara dari kesalahan, terutama yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti beliau itu tidak bisa melakukan kesalahan, bisa gitu, sebagai insan biasa bisa. Cuman kesalahannya itu sudah diampuni oleh Allah, mulai dari yang terdahulu sampai yang akan datang. Nah, dari semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui ucapan, perbuatan, perkataan, dan ketetapan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sumber daripada hukum. Itu selain daripada Al-Quran, kemudian yaitu tadi hadis. Kemudian makanya di sini para nabi dan rasul itu terpelihara daripada kesalahan. Jadi sedikit mungkin Rasulullah tidak boleh melakukan kesalahan, dan apabila Rasulullah melakukan kesalahan maka ada teguran di situ ya. Itu sekalipun demikian maka mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu memohon kepadanya dan takut akan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memikirkan kitab samawi dikala membacanya, dan mereka meminta surga kepada Allah dikala bacaan itu sampai pada kisah mengenai ayat tersebut. Jadi pada saat Rasulullah membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan surga, itu Rasulullah meminta supaya kita mendapatkan surga tersebut. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara masalah membaca bacaan atau membaca surah yang membahas tentang siksa neraka ini dan lain sebagainya, siksa kubur, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon perlindungan daripada seluruh siksaan tersebut. Nah, itu ya. Jadi mereka itu memikirkan makna kitab samawi. Jadi makna daripada kitab ini ya, Al-Qur'an ini betul-betul diresapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita selaku hambanya ya, selaku pengikut daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga harus mencontoh hal tersebut. Paling tidak minimal yang kita baca, kalau kita mau membahas makna keseluruhan daripada Al-Quran itu, kita buka tafsir Jalalain, kemudian lanjut ke Ibnu Katsir. Seperti itulah kurang lebihnya seperti itu, untuk menjaga supaya syariat Islam itu yang ada di Indonesia itu tetap selalu tegak kayak gitu. Di mana dah? Dan memohon perlindungan kepada Allah dikala menyebutkan ayat-ayat yang mengandung ancamannya, agar Allah memelihara mereka dari neraka dan pembalasan Tuhan yang maha perkasa lagi maha menang ya, yang maha perkasa lagi maha menang. Di sini ya istilahnya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak ada yang bisa menandingi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu ya, kalau kita bahas di dalam kitab Kifayatul Awam, Aqidatul Awam, itu sudah bersih, sempurna atau bersih dari segala macam kekurangan ya. Beda kalau misalkan dengan saya mesti harus collab dengan youtuber lain, karena itu sifat saya sebagai makhluk. Nggak bisa saya sebagai youtuber kayak gitu merasa lebih hebat, kemudian ya hebat-hebat sendiri tanpa membutuhkan orang lain, itu tidak mungkin. Itu ya, begitu juga saya juga butuh subscriber, butuh orang yang menonton juga, seperti itu. Butuh juga AdSense, butuh juga endorsement ya, seperti itu ya. Karena ya itulah manusia, kalau nggak begitu nggak makan kita. Itu sifat daripada makhluk
Itu kalau Allah Subhanahu wa taala nggak bisa. Itu Allahu ghaniyun anil alamin. Allah tidak membutuhkan segala macam sesuatu yang ada di muka bumi yang sudah menjadi ciptaannya. Hal-hal yang disebutkan dalam hadis ini menyangkut doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tangisan serta permohonannya barangkali dilakukan dalam sholatul lail. Seperti apa yang dipahami dari hadis Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Nah, jadi mengenai hadis ini yang menyangkut masalah doa, tangisan serta permohonannya, di sini ulama mengkaji barangkali yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sholat malam, ya bukan sholat berjamaah pada umumnya ya di sholat wajib seperti itu. Ini seperti yang dipahami dalam hadis Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Jadi seperti itu ya. Kemudian kita lanjut analisis lafadznya. Ma marot bihi ayatul rahmatin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sekali-kali melewati ayat yang ada di dalamnya disebutkan rahmat atau surga, melainkan beliau berhenti pada ayat itu lalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hal tersebut. Jadi dikabulkanlah apa yang diinginkan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala ayatu adabin ila ta'awwadza minha. Dan setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada ayat yang di dalamnya disebutkan tentang neraka dan ancaman, beliau berhenti kepadanya lalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab dan kejahatan daripada siksa neraka seperti itu. Jadi kita yaitu jangan pernah merasa kita hebat segala macam, terus kita tidak meminta perlindungan kepada Allah daripada azab dan kejahatan siksaan. Dan insya Allah kalau kita selalu introspeksi diri itu ya agak sulit sih kita melihat kanan kiri kayak gitu kan orang lain. Ya kalau kita mau negur orang lain silahkan kayak gitu kan. Tapi kalau sibuk dengan masalah-masalah orang lain, dengan kesalahan-kesalahan orang lain, itu jujur saja saya malas seperti itulah. Kecuali kalau memang itu bahasannya, kalau saya itu bahasan masalah hukum, ya oke lah. Itu tapi kalau toh pun saya ngebahas itu biasanya ya di video saya itu nggak saya tampilkan vulgar apanya kayak gitu. Itu kode etik saya kan kayak gitu. Nah, jadi kalau ya sekarang itu yaitu siksaan Allah Subhanahu wa taala yang mesti harus kita hindari itu pada saat kita menyampaikan segala sesuatu yang ada di sosial media. Itu kalau zaman dulu ya oke, kayak gitu kan kita lingkupnya ya paling kalau misalkan 5 orang ya 5 orang kayak gitu aja. Ya merambat ya paling di sekitar situ aja. Tapi kalau sekarang itu sekali merambat semuanya. Semua orang mulai dari Sabang sampai Merauke tahu hal seperti itu. Nah, kalau sudah sampai seperti itu ya bahayanya ke kita kayak gitu. Jadi misal saya melakukan hal tersebut kepada teman saya kayak gitu. Nah, maka ya dari apa yang saya lakukan tadi saya sebar ke orang lain kejahatannya apa segala macam ya otomatis ya saya yang menanggung dosanya seperti itu. Ya saya masuk daripada orang yang merugi. Apapun itu sebenarnya ya walaupun disebut nggak disebut sih, kalau menurut saya itu kena karena orang pasti tahu nih yang disebut ini pasti ini. Tapi ya mungkin ada pandangan lain kalau misalkan tidak menyebut nama orangnya berarti tidak menggibah atau apa.
Tuh ya kan. Ya, mereka fokus itu pada titik masalah dan kesalahannya saja tanpa menyebutkan orangnya. Nggak penting. Mungkin seperti itu. Fikih hadisnya yang pertama, satu, dianjurkan untuk memikirkan makna ayat yang ada di dalam sholat tersebut ya. Jadi dianjurkan bagi kita ini untuk memahami juga makna yang ada di dalam surat yang dibaca baik itu oleh imam ataupun diri kita sendiri. Itu penting ya untuk pembelajaran juga bagi kita. Selain daripada kita mengetahui maknanya tersebut, pikiran kita itu sudah nggak mungkin lagi kejemuran, ke kunci, ke tempat-tempat lain lah seperti itu. Itu nggak bisa. Yang kedua, disyariatkan meminta dalam sholat ketika sampai pada ayat yang mengandung rahmat. Dan memohon perlindungan ketika sampai pada ayat yang di dalamnya terkandung makna siksaan dan azab. Ini sudah kita bahas di makna keseluruhan sebelumnya ya. Demikian juga menurut pandangan Imam Syafi'i, mereka mengatakan bahwa dalam hal tersebut tidak ada bedanya antara imam dan makmum atau orang yang sholat sendirian, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunat. Nah, kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya tidak ada beda antara imam dan makmum, baik itu sholat sendiri atau sholat berjamaah, baik itu sholat fardu atau sholat sunat. Kalau sudah yang namanya kita sampai pada ayat yang mengandung masalah rahmat, yang mengandung masalah azab, maka kita harus yang pertama meminta rahmat, berdoa meminta rahmat. Yang kedua kita berdoa supaya dijauhkan daripada azab. Itu menurut pandangan Imam Syafi'i. Itu. Nah, menurut pandangan Imam Hanafi di sini mengatakan hal tersebut hanya disunatkan dalam sholat sunat ya. Jadi disunatkan hanya untuk sholat sunat, bukan sholat fardu. Hal yang sama dikatakan pula oleh kalangan mazhab Maliki. Mereka mengatakan bahwasanya sesungguhnya doa di tengah-tengah bacaan dalam sholat hukumnya adalah makruh. Nah, beda ya kalau tadi dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i di situ tidak ada bedanya katanya antara imam dan makmum, orang yang sholat sendirian atau sholat berjamaah, sholat fardu ataupun sholat sunat. Itu dianjurkan seperti itu, dianjurkan. Tapi kalau Imam Malik di sini mengatakan bahwasanya berdoa di tengah-tengah bacaan sholat fardu hukumnya adalah makruh di sini, kecuali bagi makmum. Makmum boleh mengucapkan sholawat untuk Nabi SAW apabila sebutannya dituturkan dalam bacaan Al-Quran. Boleh meminta surga apabila lewat pada ayat yang di dalamnya dikisahkan tentang surga. Dan boleh memohon perlindungan dari neraka apabila lewat pada ayat yang di dalamnya dikisahkan tentang neraka. Tapi di sini juga Imam Malik membolehkan bagi makmum melakukan hal tersebut ya. Jadi apabila ada bacaan tentang sholawat itu ya kan di dalam Al-Quran, ya boleh berselawat. Kalau misalkan lewat pada bacaan yang berkaitan dengan rahmat, ya boleh di situ kita meminta doa tentang rahmat. Kalau misalkan kita pas ayat-ayat masalah azab, itu kita boleh berdoa supaya dijauhkan daripada azab, siksaan azab gitu ya. Imam Ahmad telah meriwayatkan hadis berikut melalui Abdurrahman ibnu Abu Layla yang ia terima dari ayahnya yang bercerita, Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi sholatih, yang mana beliau itu membaca di dalam sholat laisa bifaridotin, yang mana sholat tersebut bukanlah sholat fardu. Famaro bizikril jannati wan nari. Nah, di sini maka beliau berdoa lalu beliau famaro melewati ayat
bizikri, yang menyebutkan tentang surga dan neraka, faqala a'udzubillahi minan nar, wailun li ahlin nar. Ya, jadi ketika Rasulullah itu menyebutkan surga dan neraka, maka beliau berdoa, aku berlindung kepada Allah daripada neraka dan celakalah bagi ahli neraka. Itu ya. Itu makna hadis yang menjadi pegangan daripada Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kenapa dia kekeh kayak gitu kan, bahwasanya itu untuk sholat sendirian, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat sendirian, yang mana ketika sholat yang mana itu bukan sholat fardu, maka ketika sampai menyebutkan masalah surga dan neraka, di situ Rasulullah berdoa, a'udzubillahi minan nar wailun li ahlin nar. Itu, saya berlindung kepada Allah dari neraka dan celakalah dan tercelanya bagi ahli neraka. Itu yang dapat saya sampaikan ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya, atau juga pembahasan di materi ini kurang sempurna, mungkin kurang begitu pas, mungkin sesuai dengan konteksnya, saya minta mohon dimaklumi. Kemudian juga apabila ada kritikan, saran, masukan dan lain sebagainya, sebagaimana biasa silahkan diatur di kolom komentar. Dan juga kalau misalnya ada manfaat atau apa, silahkan teman-teman bisa share ke grup-grup WhatsApp atau ke grup-grup yang lain ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.